Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali channel Hacker Wandi. Kali ini akan menjelaskan tentang aplikasi Blender. Sebelum saya lebih menjelaskan lagi, saya mohon di like dan subscribe channel saya. Sudah di like dan subscribe? Ya, saya doakan diberikan keselamatan, diberikan kemudahan, dan dilancarkan urusannya dan dijauhkan dari masalah. Amin ya rabbal alamin. Ya, langsung saja kita buka aplikasi Blender. Ya, nah ini aplikasi Blendernya, kita klik 2 kali. Ya, ini aplikasi Blender ya, lembar kerjanya aplikasi Blender. Ya, di sini banyak perintah-perintah yang perlu kita pahami. Pertama, pasti Blender akan menampilkan seperti ini. Saya menggunakan Blender 2.72, hampir sama dengan versi-versi lainnya. Ya, ini preset. Kalau kita mau menggunakan 3D Max, ini bisa di sini, atau aplikasi Maya untuk membuat animasi. Dan di sini ada reason, yaitu yang pernah kita buat. Ya, kalau kita mengulang lagi, tinggal kita klik saja. Dan apabila kita mau mulai bekerja di Blender, berarti tinggal sembarang diklik di mana saja. Ini tinggal klik. Nah, ini sudah otomatis akan tampil sebuah objek, yaitu cube. Ya, ini dia bentuk kotak. Ya, kalau yang ini adalah kamera dan ini adalah untuk lighting, cahaya. Ya, kita lihat di lembar kerja Blender yang perintah-perintahnya. Di sini ada tool di sini ya. Di sini ada, di sini ada, ya di sini ada, di sini ada nih. Ini hampir sama itu bentuk perintahnya. Nah, kalau sini 3D view, ya 3D view mana ini? 3D view-nya ini itu. Nah, kalau di sini juga ada 3D view juga. Ya, 3D view. Nah, di sini juga ada 3D view. Ya. Di sini juga ada 3D view. Ya, kita bedakan saja ya. Di sini ada file render gitu. Kalau sini view saja gitu, tidak usah kita ke file ke render. Ya, ini file adalah kalau kita mau membuka file baru atau kita mau membuka file yang pernah kita buat, atau kita mau menyimpan atau kita keluar dari Blender. Selanjutnya ada render, window dan sebagainya. Ya, di sini ada tool perintah kembali. Ini bentuk-bentuk 3D view-nya nih di sini nih ya. 3D view-nya. Ini kalau ini default. Nah, kalau kita mau rubah tinggal diklik ya, atau kita mau bentuk script ya, teks. Nah, ini teks tinggal untuk pengetikan dan sebagainya. Kalau kita mau kembali tinggal Ctrl Z ya. Kita default ya. Kalau kita mau kembali tinggal default kembali di sini. Default. Tinggal dipilih ya. Ini untuk mengganti-ganti bentuk 3D view-nya di sini. Ini scene, ini versinya, bentuk versi. Ya, selanjutnya kita ke kanan, di sini ada perintah-perintah kembali. Ini kita turunkan sini. Nah, di sini ada tentang bentuk-bentuk ya di sini. Kalau kita klik cube, berarti yang diseleksi adalah cube gitu. Kalau kita klik lighting atau lampu, ini cahaya, kita klik berarti yang diseleksi adalah cahaya yang aktif. Kalau kita klik kamera, berarti yang aktif adalah kamera. Misalnya saja, saya kursornya saya tempatkan di sini. Selanjutnya saya cari tentang objek yang lainnya. Misalnya di sini kita pilih cari objek ya. Klik add-nya, lalu mesh di sini kita pilih torus. Nah, bentuk ini nih. Ya, bentuk ini. Selanjutnya saya klik lagi di sini, misalnya kita klik add atau mesh, langsung match ya, mesh. Langsung kita pilih bentuk silinder. Nah, ini bentuk ini. Nah, di sini sudah tampil bentuk-bentuk objeknya. Nah, di sini kalau kita mau seleksi cube, berarti tinggal klik cube yang kita mau kerjakan cube-nya di sini. Ya. Dan selanjutnya bila ini matanya ya, mata ini kita tutup, kita close.
maka ini akan disembunyikan itu cube-nya. Tapi kita harus tampilkan misalnya kayak seperti ini lagi, klik lagi. Ya. Misalnya silinder, ya, silinder kita seleksi lalu kita sembunyikan, tinggal klik tanda mata ini. Ya. Berarti dia tidak untuk dikerjakan, ya. Misalnya cube saja yang dikerjakan. Ya, selanjutnya ini adalah tool tanda panahnya dan ini adalah bentuk kamera adalah untuk render. Bila kita klik ini seleksi render nih, misalnya di silinder, klik ini, berarti yang silinder ini tidak akan diproses dalam bentuk buat animasi. Ini kita buka saja supaya dia semuanya bisa aktif untuk dibuat animasi. Nah, sangkut pautnya adanya di sini ya, render nih, di sini tuh ya, untuk render. Nah, ini tinggal menambahkan, tinggal dipilih saja nih. Ya. Oke, lanjut ke yang bawah, perintah-perintah bawah. Ini apabila ini banyak tool ya, ini kita scroll saja pakai mouse di sini. Nah, ini ada lagi tuh ya, banyak scrollnya. Tinggal dipilih bentuknya yang bagaimana. Ini adalah perintah-perintahnya, gitu ya. Perintah-perintahnya. Kita klik misalnya untuk render, render. Nah, ini perintah-perintah untuk render dan tool-tool sebagainya. Selanjutnya kita ke bawah. Di sini adalah tempat timeline, ya, tempat timeline. Ini menentukan keyframe, durasi keyframe-nya. Nah, yang warna hijau ini adalah CTI, current time indicator, menentukan keyframe. Ya. Berapa? Misalnya ini sampai 250. Kalau 250 berarti di sini adalah N-nya adalah 250. Kita mulai dari mana? Start 1. Nah, kalau dari 0 berarti ini tinggal kita geser ya 0. Atau ya, nah ini atau kita mau berapa? Durasinya 24 ya. Mulai 24. Ini starting biasa dari mulai dari 1 ya. Ini 24. Sananya kita mulai dari 1 atau 0. Nah, ini 0 ya. Mulai start dari 0. Nah, dibatasi. Nah, sekarang dibatasi. Ini kita tidak mau 250 misalnya. Berarti misalnya 80 mungkin ya. Nah, ini tinggal diklik saja ini CTI-nya di sini. Nah, ini 80. 80. Nah, berarti tinggal kita klik N atau kita klik E. Pembatas ya. Di sini E. 80. Nah, durasinya sampai 80 di sini X-nya nih. Ya. 80 tinggal geser. Nah. Oh, ini 79 ya, saya 79 gitu. 79 berarti ini 79 pembatasannya. Untuk melihat untuk bentuk animasi berarti kita bisa di sini di play ya, atau view untuk kembali ke awal atau mau maju ke depan di sini untuk lihat ya. Ya, ini tentang perintah-perintah di timeline tentang membuat animasi durasinya ya. Ya, selanjutnya di sini kita lihat di sini ada untuk bentuk view ya. Tool untuk 3D view-nya di sini. Kita lihat untuk 3D view-nya. Ya, ini seandainya kita mau bentuk ya kanan atau kiri. Nah, bentuk kanan atau kiri. Nah, dilihat dari sini. Kita lihat dulu, tarik sini depan atau ke bawah kita tarik sini. Tanda plus sudah, kita turun bawah. Nah, ada lembar kerja 2. Nah, yang di atas yang perspektif atau mungkin usernya yang lain bentuk apa gitu ya. Berarti kita tinggal klik view atau rect. Nah, ini bentuknya beda gitu ya, lembar kerjanya. Atau kita bisa klik numpad di keyboard. Jadi untuk keyboard ini sangat berguna untuk mengerjakan animasi di Blender. Berikut mouse-nya ya. Jadi tanpa keyboard kita kesulitan nantinya. Karena sini banyak perintah-perintah untuk di keyboard. Ya, misalnya ini kita klik view. Ya, ini misalnya kita mau left atau kiri, ini ada tulisannya numpad. Numpad yang ini nih ya. Numpad ini nih, gitu. Jadi kita klik misalnya angka 1 misalnya. Ya. Nah, 1 berubah. Kita klik angka 5, dia berubah bentuknya. Berarti sesuaikan dengan view di sini. Ya. Atau kita bisa juga membentuk tambahkan lagi seperti ini ya. Ya, udah ada lagi di sini. Untuk menampilkan bentuk-bentuk 3D view-nya di sini. Ya, ini saya geser saja. Saya kembalikan ke 0. Nah, file new, langsung kita klik ini route.
Yes. Ya, udah kembali ke nol. Kembali. Ya, selanjutnya ini untuk add. Ini bentuk objeknya, tinggal dipilih mau bentuk objek yang mana gitu ya, tinggal dipilih saja. Atau diklik tekan shift ya. Shift A-nya gitu. Ini kita klik shift A. Nah, ini sama akan tampil shift ini. Shift A ya. Akan tampil bentuknya. Selanjutnya ini ada bentuk objek. Ya, mau bentuknya bagaimana terserah dipilih ya. Bentuknya selanjutnya objek. Ini kita mau bentuknya mau diseleksi bisa ya, atau diedit. Berarti ini untuk edit nih. Untuk kita bisa edit. Untuk bisa kita edit. Selanjutnya kita ke bentuknya mau apa gitu untuk bentuk objeknya. Tinggal dipilih. Ya, atau bentuk solid ya, atau bentuk yang lainnya tinggal dipilih. Ya, di sini ada tool-tool berikutnya nih. Untuk tool. Untuk seleksi. Nah, ini selanjutnya ada lagi bentuknya macam-macam ya, bentuk-bentuknya. Tinggal dipilih saja bentuknya. Ini kita kembali ke mode mana nih, ke objek mode-nya. Nah, di sini adalah bentuk adalah layer. Nah, ini layernya, tinggal klik layer 2 atau layer 3, layer 4, tinggal dipilih bentuknya layernya ya. Untuk menampilkan perintah di sini ini ada tanda plus. Tanda plus tinggal kita geser. Nah, ini adalah perintah-perintahnya nih. Kita gunakan yang layer 1 misalnya yang sudah ada bentuknya. Nah, udah ada bentuknya ya. Layarnya. Kita gunakan seleksi saja ya, bentuk biasa. Ya, misalnya bentuknya lokasinya bagaimana di X-nya. Nah, ini ada warna merah, ada hijau, ada biru. Ini adalah menentukan sumbu. Ya, sumbu. Kalau hijau berarti sumbu Y. Kalau merah berarti sumbu X, yang merah sini. Ini adalah biru sumbu Y ya. Ini kalau kita kursornya, kursor mouse ya, mouse atau kursor yang kita tarik ke atas, ini berarti objeknya naik ke atas. Atau yang hijau ini ya, hijau adalah sumbu Y, berarti kita geser ke sini, ini bisa menggeser ya. Atau sumbu X-nya ini menggeser. Nah, untuk melihat sumbu ada di sini nih ya, ada di sini. Nah, untuk besar kecilnya ya atau rotasi, nah di sini transform di sini. Nah, ini misal kita geser. Nah, ini bisa geser ya lokasinya. Di sini juga bisa. Ya, kiri atau kanan. Ya, selanjutnya rotasi atau skala untuk besar kecilnya di sini. Ya, nah ini di sini. Skala tuh ya, besar kecilnya di sini. Ya. Untuk mengembalikan tekan huruf T saja di sini. Terus huruf N ya, huruf N ya, untuk menampilkan lagi huruf N ya. Di sini nih. Atau ditarik di sini perintah-perintahnya. Ya, selanjutnya di sini ada tool berikutnya di sini. Ini juga hampir sama ya. Ini kita tekan T atau T lagi, ini akan menampilkan menentukan bentuk rotasi ya, ini vektornya dan sebagainya di sini nih ya. Tinggal dipilih, di sini juga sama nih bentuknya. Tinggal dipilih bentuknya mau mana. Ya. Ya, demikian ini adalah lembar kerja perintah-perintah Blender. Nanti kita lanjutkan ke berikutnya tentang materi-materi Blender berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.